masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Nggak pantas. Mau Bang bilang. Arya Permadi sebelum jawab. Nampaknya pemerintah pusat serius berusaha untuk menangani persoalan-persoalan yang timbul akibat pelarangan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Terbaru, ada pernyataan penting dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Beliau mengatakan pemerintah pusat akan menyelesaikan penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Banten. Kasus pelarangan gereja di Cilegon ini memang sempat jadi kabar menghebohkan tahun lalu. Ketika itu, ada aksi massa yang melibatkan berbagai organisasi Islam untuk menolak pembangunan. Wali Kota Cilegon sampai menandatangani petisi penolakan gereja. Sampai saat ini belum ada satupun gereja yang bisa berdiri atau yang didirikan di Kota Cilegon. Salah satu alasan ialah Cilegon adalah daerah Islam sehingga tidak ada tempat bagi pembangunan gereja. Menteri Agama sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat di Kota Cilegon tidak boleh menolak pembangunan gereja, tapi pemerintah dan masyarakat Cilegon bersikeras. Ini yang menurut Pak Tito akan diselesaikan. Pernyataan ini ia sampaikan di saat ia ikut meresmikan gereja Kristen GKI Yasmin di Bogor. Nah, pendirian GKI Yasmin ini juga butuh waktu lama. Wali Kota Bogor menyebut diperlukan 15 tahun sampai akhirnya gereja GKI Yasmin bisa didirikan. Nah, jemaat GKI Yasmin sendiri sebenarnya sudah memiliki IMB. Tapi karena kengototan dari masyarakat, IMB itu dianggap tidak cukup kuat. Untuk itu, bahkan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan ketetapan bahwa itu IMB itu sah, tapi penolakan terus terjadi. Pada akhirnya Wali Kota Bogor Bim Arya mengambil jalan tengah untuk menenangkan kaum anti gereja. Lokasi pembangunan GKI Yasmin ini dipindahkan ke daerah baru yang memang berjarak sekitar 1 km dari lokasi asli di mana gereja itu berada. Nah, setelah dipindahkan, gereja akhirnya bisa berdiri dan sekarang jemaat GKI Yasmin sudah memiliki gereja. Saat peresmian gereja GKI Yasmin itulah Pak Tito mengatakan itu seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di daerah lain, misalnya di Cilegon tentunya. Menurutnya, di satu sisi kepala daerah yang punya persoalan yang sama akan jadi lebih berani untuk menegakkan konstitusi. Dari sisi lain, warga akan jadi lebih terbuka dengan keberadaan rumah ibadah agama lain, tentunya gereja dan lain wihara dan juga lain sebagainya. Cerita semacam ini tidak terlepas dari perjuangan para aktivis toleransi yang terus berjuang. Sebut saja Bang Permadi Arya dalam siaran televisi di salah satu stasiun TV di Indonesia yang disiarkan, beliau dengan lantang menentang pelaku intoleransi yang ada di Indonesia.